Sekarang kita ngeliat fenomena tuh kayaknya yang gagal ginjal makin banyak ya Pak? Iya betul. Kalau yang fenomena yang sering kita lihat itu kan kebanyakan pasien memang usianya usia produktif. Tapi di beberapa kasus banyak anak-anak juga. Kita itu sudah sejak kecil itu sudah sudah mulai dirusak ginjal kita. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sobat sehat semuanya. Jumpa lagi bareng gua Dr. Dika di One Day Podcast. Kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Kecepetan, Bang. Dong saya ngomong gue jiwain aja. Nafsu bener nih hari ini kayaknya. Nafsu banget. Pastinya hari ini kita bakal ngobrol ya. Nggak sendirian dong pastinya ya. Mana ada orang ngobrol sendiri kan aneh. Saya bersama dengan Pak Samsul. Mau tangan lagi dong. Pak Samsul. Ya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya. Boleh kenalan dulu Pak sama sobat sehat di rumah. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bukan Samsul, tapi Muhammad Syamsul Bahri. Iya Pak, saya deg-degan, saya pikir saya salah. Itu salah ya tadi. Itu panggilan. Oh, berarti Muhammad Syamsul Bahri. Ya, panggilannya tapi panggilnya? Panggilannya Samsul. Panggilannya Samsul. Oke. Nah, Pak Samsul ini sebenarnya apa, Pak? Tugasnya sehari-hari di mana? Saya tugas hari sebagai perawat. Ya, perawat dialisis. Alias perawat cuci darah. Ya, jadi Ini cuci darah. Bener sebenarnya dialisis. bisa juga cuci laundry gitu bisa, Pak? Boleh. Oh, beda. Kalau sudah pulang. Oh, lu kan di rumah cuci baju, cuci piring. baju. Oke, siap. Tapi gini, sobat sehat, kenapa hari ini kita ngundang Pak Muhammad Syamsul Bahri, Pak ya? Samsul aja deh. Iya, udah. Boleh. Emang maunya apa sih, Pak? Diskon. Oh, diskon ya, Dok. Pak Samsul ini kita undang kemari karena memang sekarang kita ngeliat fenomena tuh kayaknya yang gagal ginjal makin banyak ya Pak? Iya betul. Jadi benar-benar kita bisa bilang angkanya makin meningkat karena mungkin apa, gaya hidup kali, banyak yang apa sih Pak? Mungkin kalau dari Pak Samsul deh. Kalau yang saya alami kebetulan kita kan orang daerah nih, ya. Daerah mana sih Pak? Daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Berarti di sana di apa RSUD-nya gitu? Ya, RSUD milik Pemprov. Milik Pemprov Jawa Timur. Nah, apa yang Bapak bisa lihat di sini? Kalau yang fenomena yang sering kita lihat itu kan kebanyakan pasien memang usianya usia produktif. Tapi di beberapa kasus banyak anak-anak juga. Even anak-anak. Itu apa penyebabnya? Apakah memang jajan-jajan gitu? Ya, jadi kan sebetulnya kalau saya lihat nih dari pola makan, selain juga ada faktor-faktor yang lain. Pola-pola makan kebanyakan di kita itu sudah sejak kecil itu sudah sudah mulai dirusak ginjal kita. Apa contohnya misalnya harusnya kalau bayi itu kan kasih ASI, sekarang kan sudah lari ke PASI, dikasih air susunya bukan dari ASI tapi susu dari yang dibikin itu ya, sisi susu dari ini, susu formula ya, itu kan juga walaupun sudah dikejar tapi dia kan proteinnya protein dari sapi ya, otomatis nilai berat molekulnya lebih gede. Ya, tapi kan juga ASI Pak, air susu industri. Ya, karena di pabrik ya kan, di pabrik. Industri. Ya. Itulah kemudian setelah agak besar dikit, dia sudah dikenali dengan makanan-makanan yang tinggi natrium. Tinggi gula natrium, juga. Kemudian juga maka penyedap itu gula juga iya. Otomatis itu kan juga akan memperberat ginjal. Tapi gini Pak, bener nggak sih kalau kata orang makin kemari itu angkanya yang anak-anak udah cuci darah tuh makin banyak? Iya benar. Berarti emang yang Bapak rasakan juga, Bapak udah berapa tahun di sana? Kalau saya sih kerja di HD itu mulai tahun 2004. Oh, HD itu maksudnya dialisis ya? Dialisis. Bukan resolusi TV ya, beda lagi. Itu HD ada 4K. Nah sekarang udah 8K. Oke. Yes. Ya. Udah stop. Okay. Jadi jadi bisa dibilang secara kunjungan memang terbukti makin banyak. Anak juga banyak, orang-orang yang dewasa juga banyak. Itu kebanyakan karena apa sih Pak, gagal ginjalnya? Apakah memang karena tadi diabetes atau apa misalnya memang karena ada kelainan bawaan lahir gitu? Ya. Jadi kan kita harus dibedakan kalau antara pasien anak-anak sama yang dewasa. Kalau yang dewasa memang kadang-kadang juga ada faktor komorbid. Ya,
pencetusnya terbesar itu karena hipertensi. Oh, gitu. Itu paling banyak. Bukan diabetes. Bukan. Tertinggi itu dari hipertensi darah tinggi, baru kemudian diabetes. Bentar Pak, itu kebanyakan pasien-pasien itu darah tinggi. Kalau diperiksa berapa meter Pak tinggi itu? Tergantung meterannya. Oh, iya. Kalau meteran bangunan agak kaku. Enggak, bukan itu Pak. Maksudnya berapa tinggi tensinya biasanya? Ya, tensinya yang jelas kalau standarnya itu kan di atas 140. Standarnya? Maksudnya dikatakan hipertensi. Hipertensi 140, di bawahnya 90. Tapi kalau pakai guideline yang terbaru tahun 2025 itu di atas 120 itu sudah masuk kategori hipertensi. Wow, jadi sekarang seratnya dua sih belum nih? Udah sih, kadang kalau lagi kayak agak keliengan Pak, semalam tuh agak keliengan gua. Terus tensi 130 kemarin. Ya saya baru punya bayi Pak, jadi tidurnya agak berantakan. Iya, enggak apa-apa lah. Iya. Karunia dari Tuhan. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Jadi doain Pak, belum. Baru pertama kali gue doain sama tamu. Belum Pak, baru sekali ini Pak, makasih apa ya. Bener loh Pak. Mudah-mudahan segera nambah. Jangan Pak, jangan Pak, udah 4 Pak anak saya Pak, udah 4 Pak. Satu lagi jadi klub basket nih, tim basket nih ada lagi. Kalau 5, jadi kalau lebaran kan bisa dapat banyak. Iya Pak, mohon maaf sekolah zaman sekarang Pak mahal. Iya, mahal itu relatif. Oke Pak, kita kembali ke topik ya teman-teman ya. Tolong ya, kita jangan bahas keluarga saya dulu hari ini. Tapi kita mau ngomongin soal tadi Pak, kembali ke HD, bahwasanya memang berarti hipertensi yang bisa dikatakan penyebab yang paling banyak. Terus apa lagi Pak? Selain Kencing manis. diabetes. Ya, diabetes. Oke, yang kalau kayak anak-anak yang tadi masih kecil? Kalau yang anak-anak itu kebanyakan dia karena kasus infeksi. Nah, infeksi itu biasanya gini. Dari beberapa kasus yang saya tangani, kebetulan kami ada sekitar 10 pasien yang rutin menjalani HD dengan usia bervariasi antara 5 sampai dengan 11 tahun. 5 sampai 11 tahun. Usianya. Jadi Nah, pasien 10 orang yang rutin itu ada yang usianya 5 sampai 11 tahun. Itu kebanyakan memang karena kasus infeksi. Loh, berarti bukan gara-gara tadi jajan gitu bukan dong? Ada yang karena jajan, ada juga yang karena infeksi. Yang beberapa case ini karena infeksi. Jadi karena dia terjadi GN, glomerulonefritis. Itu kan salah satunya kan ketika pengobatan yang sering itu ya dari beberapa data itu pengobatan ketika dia kena flu ya, tapi pengobatannya nggak tuntas, dikira sudah sembuh itu ke ginjal. Iya, lari gitu. Infeksinya kan pengobatannya nggak sempurna. Oke. Tapi kalau ini Pak, kan juga pernah ada case ya yang apa gara-gara obat yang obat-obatan sirup, ya itu loh. Itu ada nggak Bapak ngelihat langsung gitu jadi banyak gitu? Kalau yang di kami belum, saya di rumah sakit kami belum menemukan sih yang kasus itu. Oh, ya, jadi saya nggak punya data. Nggak ada data, tapi memang tadi karena infeksi, ya, nggak tuntas pengobatannya. Ya, ada juga yang karena minuman suplemen itu juga ada. Minuman suplemen? Iya. Anak-anak? Iya, jadi definisi anak itu kan kurang dari 18 tahun. Oh. Itu anak yang ada contoh kemarin itu ada pemain bola, ya. Dia usianya 15 tahun, dia masuk ke junior gitu. Tapi dia jarang konsumsi minum, yang diminum adalah minuman suplemen itu. Yang biasa dipakai kuli, Pak. Ah iyalah, nggak kan? disebut merek. Iya, makanya saya bilangnya bisa dipakai kuli aja. Iya kan? Kita juga kuli. Kuli apa, Pak? Ya, kuli apa ya? Bapak kalau mau bikin jokes disiapin dulu, Pak. Jangan langsung dikeluarin begitu. Tapi intinya, Pak, tadi artinya memang variasi banyak ya. Banyak banget variasi penyebabnya gitu. Tapi boleh dong Pak diceritain dalam sehari itu berapa pasien sih yang bisa mampir ke tempat? Kalau di tempat saya ini rata-rata minimal satu hari kita ada 160 pasien. Bentar, 160 pasien? Iya. Sehari? Sehari. Bukanya dari jam berapa itu? Bukanya mulai jam 7 sampai jam 9 malam. 7-9 malam. Berarti kan 14 jam ya? 14 jam handle 160 rata-rata. Berarti per jam berapa itu Pak? Ada kalkulator nggak bro? Kalkulator? Berarti bro. Berapa tuh Pak? Sejamnya berapa pasien? Bukan 1 jam, 1 kali HD itu 5 jam. Loh, berarti luas banget dong Pak lapangannya. Tapi kan ya ruangannya di kami itu memang kita nyediain ada 100 mesin. Wow, 1 lantai full kali itu. Bukan 1 lantai, kita ada di 3 tempat. Oh totalnya. Berarti mesin ya dalam itu ada 100, tapi di mesin di ruangan A sekian mesin, di ruangan B sekian mesin, ruangan C sekian mesin, di ICU sekian mesin.
Oh nyebar. Total di 3 ruangan itu per hari kan? Tanyanya per hari. Iya. Kalau per bulan tahu 5.400. 5.400. Wow. Tapi gini Pak, saya penasaran deh. Tadi Bapak bilang bahwa satu pasien itu bisa 5 jam. Standar minimal 5 jam. Karena kan kita pengen ini, jadi sebutin ini ya. Kalau orang yang gagal ginjal itu kan semangatnya bagaimana dia bisa tetap hidup normal walaupun dengan sakit. Ya kan? Itu yang harus kita pegang sama-sama. Dan insya Allah ini kita sudah sepakat. Iya. Bagaimana supaya dia tetap bisa menjalani hidup normal dengan sakitnya, berarti kan harus berkualitas. Iya. Harus cakep nih, ya harus bagus. Nah untuk bagus itu ada 3 syarat. Yaitu 1, dari mesinnya. Mesinnya harus canggih, harus bagus. Oh. Kedua, dari SDM-nya. SDM-nya. Iya, SDM-nya, perawatnya juga harus tahu bagaimana mengoperasionalkan, bagaimana dia mengetahui, oh ini tercapai enggak, ini bagus atau tidak. Yang ketiga, ya terkait dengan pasiennya. Kenapa tuh? Pasiennya harus taat. Iya, pasiennya harus taat. Nggak boleh bandel. Tapi kalau mungkin kita, ini sampai jam berapa nih? Kita ngomong 1-2 atau 1-2-3? Apanya nih? Yang ini tadi. Oh ya, ntar dulu. Dari 3 ini, saya penasaran sama yang 2 dulu deh, Pak. Tadi, SDM-nya. Ya, mesin sama SDM, boleh. Ya, mesin sama SDM deh. Kita nanti mungkin untuk yang bicara, pasiennya gimana nanti. Ya. Tapi gini Pak, karena saya jujur aja belum pernah tugas di HD. Oh, Gitu kan saya belum pernah, jadi benar-benar asing nih. Iya. Sebenarnya begitu pasien masuk, itu tuh ketemu dokter dulu atau langsung ke perawat? Ketemu dengan dokter. Oh, ketemu dokter dulu. Ya, karena kan yang ngasih approval, ngasih resep itu kan dari dokternya. Berarti ketemu di ruang HD-nya? Iya, di ruang AD. Oh, kalau ketemu di kantin ngobrol itu nggak boleh? Boleh. Oh, boleh juga. Boleh, jangan Kan ketemu kita nggak tahu ya? juga boleh. Oke. Iya. Tapi begitu misalnya approval dapat sekian, dikasih ke perawat. Ya. Oke. Tapi kalau yang udah langganan Pak, kan itu yang misalnya udah gagal ginjal kronis, terus kemudian udah seminggu Seminggu 2 kali. 2 kali, kadang 2 kali. Ya. Apa tetap masih ketemu dokter tiap ketemu? Ya, tetap. Oh, tetap. Itu yang benar, dokter yang benar. Oke. Tapi insya Allah kita tahulah semuanya memberikan pelayanan terbaik. Oh, iya. Makanya SDM itu juga harus berimbang. Oke. Makanya Perawatnya. Tenang. Itu bisa diedit ya, tapi jangan. Biar aja, biar sobat saya bertanya-tanya, ada apa ini? Gitu. Gak apa-apa, biar mereka bingung sendiri. Iya, biarin. Nggak boleh. Nggak apa-apa, Bapak tenang aja Bapak ya. Bapak aman, Bapak aman. Ya, karena kan memang ya tidak bisa dipungkiri yang bisa memberikan approval itu kan adalah seorang konsultan ginjal hipertensi. Loh, berarti harus dokter penyakit dalam? Iya, dan dia harus memiliki kemampuan atau sertifikat keahlian di dialisis. Oh, ya. Beda lagi sama ngambil subspesialis nefro. Oh, beda lagi. Jadi, beda lagi. Kalau kita lihat di regulasi yang dikeluarkan pemerintah sekarang ini kan ada di PMK-nya, PMK nomor 8 tahun 2022, ada juga yang tahun 2025 nomor 11 itu juga ada bahwa dalam 1 unit HT itu harus ada dokter KGH-nya, konsultan ginjal hipertensi. Ya, dia sebagai bisa di PJP juga bisa sebagai supervisor. Kalau nggak punya KGH, dia bisa punya SPPD saja, spesialis penyakit dalam, tetapi dia sudah mendapatkan pendidikan tadi ya kayak velo gitu loh, velo khusus dialisis. Habis itu juga harus ada dokter jaganya. Nah, jadi harus 3 orang dokter. Perawatnya cukup 1 saja. Artinya perawatnya perawat yang mahir. Ya memang ada ini juga, sertifikasi juga untuk. Ada, perawatnya ada. Oke, gini Pak, saya penasaran perjalanan seorang pasien begitu masuk ke ruang HD, dia ketemu sama dokter KGH-nya. Oke, kan pasti udah diagnosis sebelumnya nih. Ya, sudah. Oke, menjadwalin kan biasanya kan. Oke, terus kemudian di ACC sama dokternya, ketemu perawat tuh. Ya. Nah, apa yang akan dilakukan berikutnya? Ya, tentu kita akan melakukan assessment. Ya, perawat juga nge-assess. Ya, apa aja yang dilihat? Yang di-assess pertama terkait dengan tanda-tanda vitalnya. Ya, diukur nih. Nah, tanda-tanda vital kan berat badan, tinggi badan. Ya, semua obes. Ya, ini kemudian itu terlalu dan nomor 2 apa? Ya, terus. Ya, habis itu yang jelas biasanya kita lakukan pengukuran timbang badan. Timbang badan itu untuk apa? Setiap pasien yang HD, mau HD yang rutin ya, ini pasien HD yang rutin seminggu 2 kali, mesti akan kita tanya dia adalah berapa kenaikan berat badannya. Buat apa itu? Nah, kenapa kok kita tanya itu? Untuk mengetahui kebanyakan pasien-pasien yang HD itu kan dia sudah tidak bisa kencing. Iya benar. Nah, sehingga
otomatis kan dalam minggu, misalnya kalau adanya hari Senin dan Kamis, contoh ya. Misalnya udah dapat rutin 2 kali nih. Ya, Senin Kamis. Oke. Ya, ketika di hari Senin sudah selesai kan balik untuk lagi HD kan hari Kamis. Kamis lagi. Nah, dari Senin ke Kamis dia kan pakai makan, pakai minum. Iya benar. Airnya sebenarnya nggak bisa keluar. Otomatis itu nanti akan nyimpen. Nah, nyimpen itulah yang kemudian kita tanya berapa kenaikannya. Ketika naik, misalnya naik 2 kilo, misalnya 2 liter. Nah, kita asumsikan 2 liter. Nah, ketika di hari-hari Kamisnya itulah kita ambil yang 2 liter yang kelebihan itu harus keluar. Nah, itu harus ditunjang dengan mesin yang bagus, hanya bagus itu. Seperti itu. Oke, jadi tadi masuk di assessment, ditimbang ya kan. Pas timbang begini apa ya, Pak? Terkait tuh posisi. Oh, beda Ada lagi. juga yang gini. Oh iya. Itu yang kayaknya lehernya pegel kayaknya. Ada juga yang pakai kursi roda. Oh iya benar. Ada timbangan yang kami juga ada timbangan yang dengan kursi roda. Jadi maksudnya di kursi rodanya ada timbangannya? Enggak, kursi roda langsung naik ke timbangannya gitu. Oh, berarti timbangannya segini. Oh. Jadi ada pegangan juga. Oh, oke. Nah, Mau bikin? Nggak usah Pak, terlalu Pak. Saya belum berencana bikin HD di tempat saya. Ya. Tapi intinya begitu ditimbang, habis itu langsung mulai. Setelah timbang kita ukur berat badan semuanya, syarat-syaratnya baru kemudian kita naikin ke tempat tidur. Oh, soalnya dinaikin gitu pasiennya kasihan berat Pak. Iya, Dinaikin. Ya. Artinya masuk di tempat tidur, terus kemudian Iya, kita siapkan mesinnya, siapkan pasiennya, sudah oke, baru kemudian kita lakukan tindakan HD, yang itu masih belum dihitung 5 jam. 5 jam itu setelah semuanya udah ditusuk pakai ini jarumnya fistula. Oh ya, fistula. Jarumnya itu fistula gitu kan istilahnya. oh, Ada 2. kayak apa tuh? 2 ukuran ini ya jarumnya. Oh, 16. ini emang jarum apa kita siapin? Iya. Enggak bukan. Tapi enggak tajam, enggak mungkin. Mana jarum level gitu. Tapi gini, maksudnya artinya dari segi sama juga ngomongin channel ya, apa sih sebutannya? Akses vaskuler. Nah, aksesnya. Itu kan ada yang orang sampai dioperasi ya, Pak? Iya. Kalau misalnya udah rutin cuci darah, itu biasanya dipakai apa namanya? Avesan. Ya, Itu kerap. bedanya apa yang sama nggak dibikin avesan? Ya kalau yang pakai Avesan kan memang sudah disiapin alatnya, tempatnya ini sehingga akan lebih mudah, alirannya lebih besar sehingga nanti target untuk kita membuang racunnya sudah bagus. Ya kayak kita kasih jalan sama bikin jalan sendiri bagus mana? Sudah ada jalan tol bagus. Oh, jadi ke avesan itu adalah tindakan operasi yang membuat begitu masukin si tadi fistula ini lebih gampang. Lebih gampang. Terus kemudian kan itu ada 2. Jarum 1 itu untuk menarik darah dari tubuh, darah yang masih dari tubuh yang masih kotor. Yang satunya setelah masuk ke mesin, contohnya mesin ini ya. Nah, mesin ini setelah masuk melalui ini dialiser, ini namanya dialiser. Setelah masuk, nah ini nanti yang biru ini dia akan kembali, yang biru ini ya dia akan kembali ke tubuh. Yang masuk ke tubuh inilah yang dia sudah bahasanya darahnya yang sudah dibersihin. Artinya berarti sebenarnya proses filtrasinya itu dia ditabung ini yang namanya dialiser. Oh, dialiser. Itu kayaknya canggih banget alatnya. Makanya dengar ini bisa tarik tunai juga di situ. Iya. Makanya kalau saya bilang tadi kan ada 3 yang berpengaruh terhadap kualitas supaya pasiennya itu tetap bisa kalau sebagai dosen tetap bisa ngajar, seorang ayah, ibu dan sebagainya itu kan yang berpengaruh salah satunya adalah mesin. Jadi Kenapa? Karena mesin yang bagus ya kayak misalnya abang ya mau ke Jakarta, pilih ini ada motor, ini ada mobil, sesama mobil yang mewah, nabela gitu. Nah, ketika mobilnya bagus maka akan lebih cepat. Oke. Hasilnya lebih bagus, pasien penumpang juga lebih nyaman. Iya, tapi apa nih Pak? Kita ngomonginnya teknis nih langsung nih. Artinya apa yang membedakan orang yang didialisis menggunakan mesin biasa aja sama yang lebih canggih gitu? Yang jelas faktornya ya ke arah ini, ke arah kualitasnya. Lebih bersih. Lebih bersih. Jadi ada contoh misalnya di kami misalnya ada pasien-pasien yang memang dia kondisinya terjadi peningkatan urinnya itu cukup tinggi. Urin itu zat sampahnya lah ya, sampahnya yang harus dibuang, dibuang itu harus banyak. Tetapi ternyata mesinnya nggak mumpuni.
nggak bisa maksimal. Karena apa ya? Karena keterbatasan fasilitas. Kayak mobil lah kita. Bagaimana kepengin nyaman, misalnya aksesoris masih, ya, terus kemudian Pintunya copot. Agak berlebihan sih situ lah. Jangan dipakai kalau copot mah pintunya. artinya banyak fitur-fitur yang itu memang bisa untuk mempermudah bagaimana target itu bisa tercapai. Oke. Gitu. Tapi berarti di rumah sakit tempat Bapak udah pakai yang canggih nih? Tapi masih satu. Oh, satu. Beli lagi dong. Iya, iya. Artinya berarti, tapi gini, kalau gitu kalau cuma satu, yang dipakai untuk ini mesin satu, emang pasien-pasien khusus atau Iya, gimana? pasien-pasien khusus. Lebih apa? Lebih berat penyakitnya atau? Enggak, jadi ke arah kualitasnya. Oke. Sebetulnya kalau kita mau jujur, masih banyak diperlukan mesin-mesin khusus, mesin-mesin yang memiliki fitur-fitur canggih. Tadi yang Terutama menurut di daerah, karena orang-orang sakit itu kan tidak mengenal kota sama daerah. Iya. Semuanya ketika pasien-pasien gagal ginjal itu memang yang dibutuhkan adalah bagaimana dia benar-benar HD tapi HD yang berkualitas. Saya sering menemukan pasien sudah di HD ya, sama sudah 5 jam, tetapi masih banyak keluhan. Masih mual, masih muntah, masih sering oyong. Apa oyong? Goyang, Pak, goyang. Oh ya goyang. Goyang maksudnya disawer nggak, Pak? Betul disawer nggak nih kalau goyang? Kan gitu, saya pikir harus goyang disawer. Beda lagi. Ya itu salah satu penyebabnya karena apa? Karena di dalam fitur-fitur mesin itu tidak bisa maksimal gitu. Saya pernah lihat ini ya, melihat contohnya ini ya. Saya pernah lihat di ini ya, di product knowledge-nya itu kan dia bisa melihat KT4V sama URR yang real time. Nah, tolong pakai bahasa Indonesia, Pak, itu. Apa ya? Saya dokter nggak ngerti loh. Ini Apa ya bahasa Indonesia? Tahu. Kan Bapak yang ngomong, saya mana Jadi, tahu. Jumlah ini, jadi kita bisa melihat sejauh mana jumlah racun yang dibuang, kemudian berbanding dengan dengan target yang sudah sesuai dengan standar internasional. Jadi kita misalnya Oke. dalam satu kali sesi HD itu targetnya misalnya yang terbuang, ya kita misalnya ngomong URR itu ureum reduction rate-nya. Oh, di URR tuh ureum, tadi sisa sampahnya, reduction rate. Berarti artinya laju pembuangannya. Itu kan normalnya kan sekitar 80%. Harusnya 80%. Tapi kan kadang-kadang tidak tercapai itu. Karena mesinnya kurang oke. Iya, mesinnya kurang oke. Berarti yang tanda kutip sampah yang kebuang kurang banyak. Kurang banyak sehingga dia habis HD ya tetap aja masih ada Masih oyong tadi. Harusnya kan tidak seperti itu. Harusnya mualnya hilang, gatal-gatalnya hilang dan sebagainya. Nah, kalau gitu mesti diulang nggak, Pak? Misalnya masih oyong nih. Ulang lagi deh yuk gitu. Ya enggak apa, tapi ada yang mau bayar. Oh. Oke, tapi secara indikasi medis bisa? Bisa saja kan kalau pakai indikasi sesuai dengan internasional kan dalam 1 minggu HD itu kan antara 10 sampai dengan 15 jam. Oh, dihitungnya jamnya. Ya, jadi hitungannya jam gitu. Oke, tadi satu kali sesi 5 jam. 5 jam. Mau yang canggih, mau yang biasa 5 jam. 5 jam. Minimal lebih banyak. Karena ini kan kita kan kebanyakan pasien kita kan ikut BPJS ya. Aturan terus, BPJS. Antriannya panjang. Aturannya BPJS gitu. Dan di standarnya dari teman-teman Pernefri juga gitu. Minimal 5 jam. Kalau 5 jam kan 5 kali 2 10. Oke. Kalau kali 3 15. pinter. Kali 4, Pak, kali 4. jadi matematik nih kita. Pak, saya penasaran dari tadi, Pak, itu apa sih, Pak? Lampu merah, kuning, hijau tuh? Iya, ini kan indikator. Jadi kan mesin yang bagus itu, ya salah satu mesin yang bagus itu bagaimana dia memudahkan bagi operator. Nah, operator dan juga tentu pasien. Tapi kalau pasien mungkin nggak terlalu Ngertian, kalau mikirin lah. Bagi SDM yang mengoperasionalkan. Jadi ini ada indikator merah, kuning, hijau. Ini kan mengindikasikan kalau merah berarti dia posisi standby, ya kuning, ya, hijau dan sebagainya. Ini nanti harus disesuaikan. Kalau pas lampu merah nyala ada yang ngamen nggak, Pak? Takutnya gitu pas lampu merah nyala ada yang ngamen. Ya, tapi kan nggak bisa masuk sama sing. Oh, beda lampu merahnya ya, Pak. Iya, saya takut ada manusia super gitu, nggak ada, Pak. Oke, tapi intinya berarti dari alat yang canggih seperti ini bisa dibilang sangat memudahkan untuk mencapai target pembersihannya. Target, iya betul. Oke. Jadi itu sehingga membuat kenapa usia harapan hidup pada pasien-pasien yang HD itu menjadi meningkat. Karena apa? Karena sekali satu sesi HD itu dia sudah benar-benar tercukupi. Dia benar-benar adekuat sehingga ketika dia pulang dari HD sudah tidak ada lagi sampah-sampahnya.
dalam tubuhnya sudah bersih sehingga dia bisa Normal aja. iya normal. Bener-bener kayak nggak orang sakit itu, Pak. Iya, ya tapi tergantung juga. Iya, tergantung keparahan. Iya. Tapi gini Mas, yang saya penasaran 5 jam itu berarti pasiennya ngapain aja, Pak? 5 jam tergantung dia mau nonton video juga boleh. Oh, Dan dia tidur aja, boleh tidur, boleh sambil duduk begini. Kan tergantung setting dari mesinnya. Kayak seperti gini. Tapi naudzubillah jangan saya ya. jangan. Bapak pelaku aja. Contoh misalnya, dikerjakan sambil gini boleh. Kan yang dipasang kan di sebelah kiri. Sambil gini dia jalan-jalan. Oh, jalan-jalan juga bisa. Iya, goyang-goyang boleh. Itu justru malah di beberapa literatur ya, itu justru menurunkan resiko terjadinya hipotensi. Dengan goyang-goyang. Iya, karena kan otomatis jantungnya akan lebih banyak bergerak daripada gini statis gini kan. Ya udah. Karena kadang-kadang ketika statis dia langsung bangun gini ya dia sering singkupkan gitu. Setel dangdut, Pak, kalau gitu di HD. Boleh loh, masa banyak dia kita punya standar bahwa dalam unit HD itu kan juga ada musik. Oh gitu, itu ada. Ada. Kalau di saya musiknya kira-kira musik apa? Metallica mungkin? Gak terlalu ya. Takut headbang lah, takut headbang bahasanya pusing. Tetapi biasanya kalau Metallica gitu langsung Tolong itu saya agak was-was dengan yang tadi tolong diedit ya. karena mesin saya banyak yang sudah usianya usia agak inginnya. Nanti kan harus kita sesuaikan. Jadi apa Pak? Biasanya musik relaks itu ya, musik relaks atau yang lebih ke arah ini. Calm down. Tapi kan nggak jadi goyang Pak kalau gitu. Iya, Ternyata saya goyang-goyang. ya boleh kalau ada gitu kan bisa dilatih sambil senam gitu ya. Jadi menggerakkan itu setidaknya mengurangi resiko ini. Resiko back pain. Ya. Oh ya. Back pain. Tapi seru juga ya, bayangin kalau misalnya ini dibikin di HD itu kita goyang berjamaah gitu Pak. Nah, boleh. Kayaknya Kadang-kadang di momen-momen WKD itu kadang-kadang kita juga sering gitu. sambil di HD. Ya, sambil 17 Agustusan itu momen-momen tertentu biasanya juga ada lomba-lomba buat pasien itu. Sambil di HD. Iya bisa ya. Pokoknya apa kabelnya nggak ini Pak, nggak yang punya angkut Itu kabel kan di sini aja kan ini masih bisa. Ini juga bisa. Bukan, takutnya tukar-tukar kabelnya di kabel siapa ini? Kabel siapa gitu. Takutnya gitu. Ya gitu. Enggak Kan ya? masa dipegangin gini enggak. Itu masih bisa. Masih bisa ya. Bisa. 5 jam, berarti emang bisa segala macam 5 jam ya. Oke. Pak, ini kalau tadi saya jadi tertarik sama yang tadi Pak Santu bilang terkait usia. Jadi paling banyak itu di usia berapa sebenarnya? Usia di atas 40. 40. Ya variasi sekarang itu ya. Jadi yang mulai di usia 20 30 juga banyak. Yang 30 40 tapi kebanyakan kalau di kami itu pasiennya rata-rata di atas 40. Nah, sama ini Pak mungkin yang saya juga penasaran, rata-rata bertahan berapa lama sih Pak sejak pertama cuci darah? Nah, ini masing-masing unit berbeda-beda. Beda di saya, beda di RSCM, beda di Bandung, beda di Jakarta, beda di Itu maksudnya datanya kan, datanya itu namanya survival rate. Iya, Kayaknya survival. harapan itu ya. Iya. Itu berarti usia harapan hidupnya. Dalam hidup. Jadi kalau di kami itu survival rate-nya itu antara 2 sampai 3 tahun. Jadi pasien hari ini HD, 2 atau 3 tahun lagi dia sudah tidak HD. Kemana dia? Ya ke Sukabumi atau ke Balikpapan. Saya mengerti. Ngerti. Agak dark sebetulnya ini ya. Jadi saya tidak akan menanyakan maksudnya Sukabumi sama Balikpapan itu apa. Tapi begini Pak, ada yang sembuh nggak? Kalau yang sembuh, jadi gini, orang untuk HD itu kan ada karena akut kidney injury. Nah ini yang ya. Akut, ada yang kronik. Kalau yang sudah rutin dua kali seminggu itu sudah kronik. Berarti dia sudah kontrak mati. Sampai seumur hidup. Ya, itu kalau sudah kronik. Ya, kalau yang akut dia enggak, dia sifatnya hanya renal support saja. Mesin-mesin ini hanya membantu saja karena namanya akut ya mendadak ya. Ginjalnya tiba-tiba mogok. Tapi bisa balik berarti. Balik. Bisa ada di contoh kami ada yang beberapa itu. Oke, jadi artinya kalau misalnya ada yang bilang bahwa sekali cuci darah pasti seumur hidup, enggak dong? Ya tergantung makanya. Tergantung case ya. Tergantung case-nya. Kami ada pasien-pasien kami yang sudah menjalani HD 3 bulan kemudian enggak ada sampai sekarang sehat. Sehat aja. Saat itu dia akut ya. Karena apa tuh Pak kalau gitu Pak? Waktu itu karena dia orang daerah, saya suka berenang, nah ternyata dia lupa berenang yang benar, akhirnya berenangnya di laut. Nah, minum apa? Kalau minum apa? Air asin. Nah, akhirnya terjadi hipernatremi.
Iya. Emang berapa galon sih minum Ustaz? Ya enggak tahu lah. Kok bisa banyak banget ya orang? Ya karena sekali. Memang dia tenggelam saat itu. Oh emang tenggelam itu namanya, bukan berenang Bapak. Bukan berenang, jelas sampai tenggelam. Berenang, tapi kan berenangnya bukan gaya Ya awalnya berenang, terus tenggelam. Berarti tenggelam judulnya. Iya kayak minta tolong lu. lupa. Jadi akhirnya tenggelam, banyak minum air laut, akhirnya ginjalnya kena. Tapi berarti natremi sementara doang. sementara. Cuci darah 3 bulan berapa kali seminggu Pak? Waktu itu dia dari 2 kali menjadi seminggu sekali. Kemudian kita cekkan pemeriksaan darahnya, urin kreatininnya bagus, ya alhamdulillah sudah nggak. Oke, jadi intinya sobat sehat, kalau ada yang bilang sekali cuci darah harus seumur hidup, ya enggak juga. Ya tergantung penyebab, Tergantung case-nya dan case-nya kan. Dan juga tadi saya juga ada pengalaman pelari waktu itu. Pelari dia lagi lari tapi malas minum, Ya, panas, dia akhirnya pingsan, ya pas dicek bener-bener tingkit, agak habis tuh lah pokoknya, fungsi ginjalnya itu bener-bener keganggu. Akhirnya cuci darah cuma 2 kali atau 3 kali. iya, Udah itu selesai. ya. Karena faktor dehidrasi aja dia. Iya benar. Aduh, nih seru banget nih ya sama Pak Samsul Bahri ya, Muhammad Samsul Bahri. Cuman waktu Pak, kita sudah ada di penghujung acara. Intinya gini Pak, saya dapat banyak banget insight gitu kan. Tapi mungkin boleh banget dong Pak Samsul, ada pesan-pesan apa nih buat sobat sehat di rumah yang dengerin? Ya, yang jelas bahwa penyakit ginjal kronis, ya, yang dia rutin itu bukan berarti harapan hidupnya selesai. Nah itu dia. Masih ada yang banyak bisa dikerjakan ketika dia rutin untuk melaksanakan cuci darah atau menjalani HD. Sesuai programnya. Gitu. Kemudian harus lebih perhatian lagi, ya, ketika dia menjalani HD, tolong pilihlah pertama bahwa alatnya harus bagus, mesinnya harus dipastikan bagus, dan yang kedua adalah tenaganya harus mumpuni. Karena ketika tenaga mumpuni itu dia bisa deteksi awal, oh kayaknya pasien ini perlu disetting yang bagaimana dan sebagainya. Ya itu terkait dengan seni, ya terkait dengan knowledge, dan saya kira teman-teman kita di daerah, teman-teman perawat itu sudah ada standarnya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang orang suka ketika dia sudah agak lama gitu kan perlu upgrade. Nah, upgrade inilah yang kadang-kadang sifatnya memang mandiri ya. Jadi kadang ada yang pengen, ada yang enggak, kadang yang ya sudah pokoknya apa yang didapatkan berapa tahun yang lalu dianggap itu sebagai benaran. Padahal kan teknologi, informasi dan ini semuanya kan berkembang. Ya. Tepuk tangan buat Mas Samsul. Wah, betul banget ya. Jadi benar-benar Pak membuka mata saya juga nih. Artinya, itu memang nggak dari merem saya ngomong saya begini Pak tadi Pak. Cuman begitu ngobrol sama Pak Samsul jadi melek gitu loh, maksudnya bahwasanya memang ternyata yang namanya cuci darah tuh ya asalkan orangnya mau datang gitu kan rutin, ya sebenarnya justru bisa membantu dan tidak menyeramkan itu Pak ya. Ya jadi nggak apa-apa gitu buat kalau memang diperlukan gitu ya monggo aja, artinya dilakukan cuci darah gitu kan. Yang nggak boleh itu cuci uang ya sebetulnya. Bahaya. Nyerempet tipis saja. Main aman ya kita bos. Tapi ada satu cuci yang menyenangkan kita. Apa itu Pak? Cuci gudang. Seo. Ya, jadi dapatkan mesin ini hanya dengan tidak cuci gudang, alat mesin HD ya hari ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Samsul, asik banget hari ini juga. Sobat Sehat, terima kasih banyak nih udah ngobrol bersama kita. Jangan lupa saksikan terus One Day Podcast episode lainnya di YouTube kita di One Jack TV, dan pastikan juga follow Instagram kita di One Jack Indonesia. Sampai ketemu lagi, dadah.